Yo sobatku, apa kabar semuanya? Chapter 15 Boruto to Blue Vortex telah rilis, dengan judul Kehidupan yang Layak Dijalani. Tertulis pada halaman berwarna, Shinju humanoid baru bernama Ryu telah muncul. Apa yang terjadi di Suna? Kita pun diperlihatkan Ryu pada cover berwarna, mulutnya tampak tertutupi oleh kerat jubahnya yang tinggi. Namun pusarnya justru kelihatan dengan celana yang melorot, karena kancing celananya justru dibiarkan terbuka. Bagian kaki Ryu juga mirip seperti sepatu boots dengan hak yang tinggi, tapi lagi-lagi kancing bootsnya juga tidak ditutup. Tertulis pada panel awal Shinki dan yang lainnya di penjara pasir, apa yang sebenarnya terjadi. Diawali dari kilas balik di Sunagakure, di mana Shinki, Yodo dan ninja yang memakai penutup wajah, Araya, telah berada di penjara pasir. Shinki berteriak menanyakan apa maksud ayahnya, Gaara. Dengan mengurungnya seperti itu, Gaara yang menahan luka mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengizinkan Shinki bertarung, ia akan membawa Shinki kembali dengan cara seperti ini. Gaara bahkan menyuruhnya berlari sebagai perintah Kazekage. Namun Shinki tidak menerima ayahnya bertarung sendirian. Matsuri sebagai lawan mereka mengatakan bahwa, dirinya datang ke Sunagakure hanya untuk mengikuti jejak yang ditinggalkan Boruto dan sekutunya. Matsuri tidak begitu peduli pada mereka tetapi, Matsuri mengingatkan Gaara tentang luka parah yang dideritanya agar segera diobati, karena ia bisa saja mati, sehingga Gaara seharusnya tidak mengkhawatirkan anak-anak nakal di belakangnya. Gaara justru menjawab, bahwa dirinya tidak bisa membiarkan anak-anak yang memiliki masa depan cerah seperti mereka mati di tempat seperti ini, bahkan meskipun dengan mengorbankan nyawanya. Matsuri lantas mengancam jika Gaara tidak melawan, ia akan membiarkan anak-anak itu pergi. Gaara lantas mengangkat tangannya sehingga penjara pasir pun mulai naik ke udara, dan segera mengirim mereka ke tempat yang aman. Walaupun mengorbankan dirinya, Gaara berpesan bahwa ia menyerahkan masa depan Sunagakure pada mereka. Dan kita pun diperlihatkan para Sumeaka yang menggeram sambil mengepung Gaara. Tetapi Shinki mampu mengeluarkan tangannya dari penjara pasir, untuk melakukan segel tangan, dan mengaktifkan pasir besinya. Shinki yang kini telah membebaskan dirinya dari penjara pasir milik Gaara, lalu mengurung Gaara untuk menyelamatkannya dari serangan Sumeaka. Tentu saja Gaara menyuruh Shinki untuk berhenti melakukannya, sebelum akhirnya Gaara telah terkurung seluruhnya pada penjara pasir besi milik Shinki. Shinki mengatakan pada ayahnya, demi masa depan Sunagakure, ia tidak bisa membiarkan ayahnya mati di sini. Tetapi Matsuri terkesan dengan kelakuan Shinki, sebagai anak nakal yang tidak menuruti perintah ayahnya, dan di saat inilah Shinki lantas digigit oleh Sumeaka yang ada di dekatnya. Tentu saja Yodo ingin membantunya, tetapi ditahan oleh rekannya. Shinki lantas berubah bentuk menjadi pohon saat itu juga, namun Shinki masih sempat berteriak untuk menyuruh yang lainnya pergi serta tidak perlu mengkhawatirkannya. Shinki berpesan untuk memberitahu Paman Kankuro apa yang terjadi. Shinki yang telah menjadi pohon masih terus memfokuskan kedua tangannya, demi mempertahankan penjara pasir besinya untuk melindungi ayahnya. Sementara ayahnya yang terluka tampak bersandar dan sudah tidak sadarkan diri. Matsuri pun berjalan maju sambil memegangi penjara pasir besi yang mengurung Gaara. Ia lalu berkomentar, bahkan setelah menjadi pohon Jutsu penyegel milik Shinki tetap aktif, dan hal itu berlaku selama Shinki masih hidup. Matsuri tidak menyangka jika Shinki mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi masternya. Matsuri mengakui jika Shinki punya nyali. Jika Shinki bergabung dengan para Shinju segalanya mungkin menjadi lebih menarik. Beralih pada Konoha, di mana Kankuro menceritakan pada Shikamaru Sarada dan Sumire, bahwa menurut intel mereka, Shinki masih hidup di pohon itu. Berkat jutsu penyegel yang dia gunakan, Gaara pun berhasil bertahan hidup meski terluka parah. Tapi upaya penyelamatan mereka sia-sia, karena satu-satunya yang bisa membuka segel itu adalah Shinki. Jika mereka ingin menyelamatkan Gaara maka mereka harus mengembalikan Shinki ke kondisi normal terlebih dahulu. Kankuro pun meminta tolong untuk diberikan informasi tentang apapun yang diketahui oleh Shikamaru. Shikamaru yang telah menerima laporan, lalu memastikan apakah setelah kejadian itu, mereka melihat sesuatu di dekatnya yang memiliki cakra yang sama dengan Shinki. Kankuro menjawab, tidak, belum ada laporan mengenai hal seperti itu. Shikamaru menjelaskan, jika mereka masih menyelidiki gejala-gejala pada pohon tersebut.
Shikamaru sedang memeriksa intel dan tindakan balasan formal mereka. Shikamaru akan terus mengabari Kankuro dengan lebih banyak informasi. Kankuro pun mengatakan jika dirinya mengandalkan Shikamaru, tapi Kankuro meminta agar Shikamaru tidak memberitahu Temari tentang masalah ini dulu. Mereka tidak ingin membuatnya khawatir. Sarada lalu menanyakan, jangan-jangan jumlah makhluk Iyu bertambah. Shikamaru menjawab, hal itu bisa saja terjadi. Kita harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Shikamaru berpesan pada Sarada dan Sumire, jika mereka mendengar sesuatu dari Boruto segera beritahu Shikamaru. Semuanya baik-baik saja tetapi saat ini mereka hanya membutuhkan informasi yang mereka punya. Kita juga diperlihatkan ada katak yang mendengar pembicaraan mereka di ruang Hokage. Berpindah ke lokasi para Shinju. Ryu masih berdiri di kubus dimensi, lalu menanyakan apakah Ryu adalah namanya. Jura membenarkannya bahwa itu adalah sarannya. Karena nama diperlukan untuk identitasnya. Karena nama adalah informasi paling mendasar. Ryu pun memuji jika senior Jura benar-benar mengerti dirinya. Matsuri justru bertanya-tanya tentang sosok Ryu yang tampaknya jauh berbeda dengan Shinki. Tapi Ryu tiba-tiba saja mendengar sesuatu, dan meminta seniornya menunggu sebentar. Ia pun mengeluarkan pasir besi dari pundaknya yang mengarah masuk ke dalam kubus dimensi. Rupanya ia menyadari ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Ryu pun menariknya keluar, dan ternyata dia adalah Code. Code yang tak berkutik hanya bisa meminta dilepaskan. Ryu justru heran dengan Code yang punya keberanian untuk mengintip diam-diam. Jura pun mengatakan jika dirinya tidak keberatan pada Code, lalu memperkenalkan Code dengan yang lainnya. Jura bahkan mengatakan bahwa mereka berhutang sedikit rasa terima kasih pada Code. Ryu pun melepaskan Code yang langsung terbatuk-batuk. Jura menanyakan apa yang Code lakukan di sini, apakah Code punya urusan dengan mereka. Namun Code terkejut mendengarnya, apakah mereka tidak ingin melahap Otsutsuki. Jura menjawab santai, bahwa itu adalah rencana awal mereka, tapi sekarang mereka mempunyai hal-hal yang menjadi prioritas mereka, sehingga masalah Otsutsuki ditunda. Jura bahkan mengetahui jika Code memiliki dendam terhadap Boruto, tapi bagi mereka Boruto adalah objek eliminasi. Jura membiarkan Code untuk melakukan sesukanya kepada Boruto, yang menjadi makanan cukup Kawaki seorang. Oi seenaknya saja, memangnya kau pikir kau itu siapa? Akan kubunuh atau tidak akan kutentukan sendiri. Sementara kalian para monster, harusnya mempunyai satu pikiran untuk melahap Otsutsuki, kata Code. Dan selagi Code melakukannya, Code meminta untuk didengarkan, pastikan Jura tidak lupa bahwa Code lah yang memakan buah cakra untuk mewarisi wasiat Ishik, dan menjadi Otsutsuki baru. Jura pun menyebut jika buah cakra adalah energi yang sangat padat dan informasi genetik komprehensif dari semua kehidupan di planet ini. Terkondensasi menjadi satu kesatuan, memang dirinya ingin tahu apa yang akan terjadi jika para Shinju yang memakannya. Code pun menganggap jika mereka menyatakan niat untuk menentangnya. Code mengatakan, sepertinya mereka tidak akan mengerti, kecuali Code memukulnya ke tengkorak tebal mereka. Code lantas mengaktifkan tanda cakarnya untuk memindahkan tangannya, dan menyerang Jura secara langsung. Tapi Jura hanya perlu mengaktifkan laser pada matanya untuk memutus tangan Code itu. Tentu saja Code sangat kesakitan dengan tangan kanannya yang telah buntung. Jura mengatakan bahwa ia memang berhutang budi pada Code. Karena Code memberi mereka kemampuan untuk berpikir bebas. Berkat Code Jura bisa menikmati setiap harinya semaksimal mungkin. Menurut Jura pribadi, hidup Code sepertinya kurang menyenangkan, jadi sebagai orang yang dermawan yang menghormati Code, Jura akan memberi Code tugas. Jura meminta agar Code menemukan Otsutsuki Boruto serta komplotannya yang tidak diketahui itu dan bunuh mereka berdua. Sebagai imbalannya Jura berjanji akan memberikan buah cakra padanya, dengan ini kehidupan Code yang membosankan akan mulai menunjukkan warna. Tiba-tiba tangan Code yang buntung lalu ditutupi oleh tanda cakar. Mamushi lantas bertanya-tanya saat ia melihat keadaan Code yang menyedihkan, dadanya justru terasa begitu ringan. Wah, definisi senang lihat orang susah ya. Code pun memakinya sebagai orang yang tak berguna karena telah membuat dirinya terlihat bodoh. Code pun mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dikatakan lagi, ia akan membunuh Boruto dan temannya juga. Namun ini menjadi kesepakatan, jadi Jura harus membawa buah cakra untuk Code.
Jura pun dengan santai menyemangati Code, semoga beruntung, dengan tulus ia menantikannya kemana nasib Code akan membawanya. Code pun mulai pergi lewat tanda cakarnya sembari mengatakan, teruslah tertawa selagi masih bisa. Tetap yang terakhir tertawa hanyalah Code. Nah sobatku, apakah kubus dimensi itu tidak bisa menyembuhkan orang lain selain Shinju humanoid ya? Apakah desain karakter Code akan terus buntung seperti itu? Ketika Code sudah pergi, Ryu menyebutnya sebagai bajingan yang menjijikkan. Ryu meminta izin untuk membunuh Code, kalau ia melihat muka jeleknya lagi. Tentu saja Jura mengizinkannya. Ryu bebas berbuat sesukanya, namun apa yang seharusnya Ryu pikirkan sekarang adalah sesuatu yang berbeda. Ryu perlu mendengarkan insting atau suara dari keinginan batinnya. Ryu seharusnya bisa melihat siapa yang harus ia telan dan mengingat wajah targetnya. Rupanya Ryu sudah memutuskan siapa targetnya. Dia disegel menggunakan jutsu khusus saat ini, tapi Ryu bisa membatalkan segel itu. Jura menanyakan siapa pilihan targetnya itu. Ryu menjawab dia adalah Kazekage kelima, bernama Gaara di Tsunagakure. Wah, kalau tidak ada lagi ninja selain Shinki yang bisa membebaskan Gaara dari segel, maka Gaara akan menjadi mangsa yang empuk untuk Ryu. Beralih pada Boruto, yang sedang duduk di atas kepala patung ayahnya, Naruto. Tapi Kawaki lantas mendatanginya. Boruto bertanya apakah Kawaki datang sendirian. Kawaki membenarkannya, namun Eida mungkin mengawasi mereka. Boruto heran karena Kawaki tidak menyerangnya. Kawaki lantas menanyakan tentang apa yang Boruto lakukan, kenapa Boruto tidak membicarakan apa yang sebenarnya terjadi saat ia diinterogasi. Boruto menjawab karena tidak ada hal baik yang akan terjadi, tidak peduli apa kebenarannya, orang-orang yang percaya dan tidak percaya. Perpecahan hanya akan menambah kebingungan. Boruto ingin menghindari hal itu, setidaknya saat ini Konoha beroperasi seperti biasanya, dan begitulah seharusnya mereka merespon secara alami terhadap ninja nakal yang melakukan pengkhianatan. Selain itu Boruto punya kekuatan untuk tetap tidak terpengaruh pada apapun yang terjadi, semua berkat masternya, Sasuke. Kawaki kembali menanyakan apa yang terjadi dengan si brengsek Momoshiki itu. Boruto belum menyelesaikan masalah dengannya, bukan dari apa yang Kawaki tahu, Boruto masih tidak bisa mengendalikan karmanya. Boruto pun menceritakan sekitar 2 tahun yang lalu saat Master Sasuke berhadapan dengan Code. Boruto menggunakan karma untuk pertama kalinya sejak meninggalkan desa. Saat itulah Boruto merasakan perasaan diambil alih oleh Momoshiki. Boruto berhenti menjadi dirinya sendiri, rasanya ia sekarat meski masih sadar. Sejak itu Boruto tidak pernah menggunakan karma satu kali pun. Namun Kawaki tidak mengerti maksud Boruto. Boruto menceritakan, jika ia tidak mengetahui mengapa Momoshiki yang selama 3 tahun terakhir ini benar-benar menjadi diam, mungkin saja aktivasi karma menjadi pemicu untuk mengeluarkannya. Boruto menganggap Kawaki yang pasti sudah paham, tapi mereka tidak bisa menghadapi Shinju humanoid dengan cara biasa, terutama Jura. Tidak ada yang bisa Boruto sendiri lakukan terhadap Jura, maka dari itu Boruto membutuhkan bantuan Kawaki. Kawaki lantas protes, karena menurutnya Boruto mengubah topik pembicaraan, padahal mereka belum selesai membicarakan Momoshiki. Boruto mengatakan bahwa mengalahkan Shinju humanoid harus dilakukan sebelum itu, dan jika Boruto mengamuk, Boruto meminta Kawaki untuk membunuhnya tanpa ragu-ragu. Boruto pun meminta Kawaki mendengarkan ucapannya, bagaimanapun juga Kawaki harus menjadi lebih kuat, apalagi Kawaki adalah murid ayahnya. Menurutnya akan lebih baik bagi Kawaki untuk melepaskan ayahnya dari segel, dan memintanya melatih Kawaki secara langsung. Namun saat ini hal tersebut tidak realistis, ini akan memakan banyak waktu. Boruto pun dengan serius mengatakan bahwa apa yang akan ia beritahukan kepada Kawaki, adalah sesuatu yang akan didapatkan Kawaki atas kemauannya sendiri, cepat ataupun lambat. Namun Boruto lebih suka jika itu terjadi lebih cepat. Lagi-lagi Kawaki memotong pembicaraan karena ia tidak mengerti apa yang Boruto katakan. Boruto lantas mengatakan agar Kawaki menanyakan langsung pada Amado, yang telah menyembunyikan kekuatan Kawaki. Tentu saja Kawaki terkejut mendengarnya. Boruto melanjutkan, selain membatasi serangan yang dikeluarkan Kawaki, ketahanan dan pemulihan Kawaki juga harus disesuaikan, hingga melampaui batasnya. Boruto tahu jika Amado melakukannya karena ia melindungi Boruto dari Kawaki.
Amado akan kesusahan jika Boruto mati. Amado yang rupanya lagi mengintip, tampak kesal dengan Boruto, yang entah dari mana mendapatkan informasi tersebut. Nah minasan, apakah Amado mengintip dari sekelera mata Kawaki? Jadi apapun yang Kawaki lihat juga akan dilihat Amado, berbagi penglihatan begitu, waduh ngeri juga. Amado pun mengingat katak milik Boruto yang dihancurkan oleh Kawaki, apakah itu asli? Amado sulit membayangkan jika Koji bisa selamat dari hal itu. Kalaupun Koji masih hidup, apa yang bisa dia lakukan di akhir permainan, dan apa tujuannya? Kembali pada Boruto yang menceritakan, jika Amado punya alasannya sendiri membutuhkan karma milik Kawaki. Dia mempermainkan kemampuan Kawaki, sehingga Kawaki tidak akan mati apapun yang terjadi. Namun dia hanya mengantisipasi ancaman pada tingkatan kod. Kalau Kawaki menganggap Boruto berbohong, Boruto menyuruh Kawaki menanyakan langsung pada Amado. Boruto pun mulai berdiri karena ia harus pergi. Siapa sangka Kawaki pun memanggil Boruto, dan mengatakan bahwa cara berpikirnya tidak akan berubah. Otsutsuki adalah akar kejahatan dan harus dimusnahkan, entah itu Shinju humanoid ataupun Jubi, itu semua adalah ulah Otsutsuki, mereka harus dilenyapkan sampai ke akarnya oleh Boruto dan Kawaki. Untuk memulainya mereka akan menyingkirkan Shinju humanoid yang menghalangi, tidak ada jalan lain lagi, jadi Kawaki memutuskan akan membantu Boruto. Oh ya, pada bagian ini ungkapan dalam bahasa Jepangnya, memiliki nuansa di mana Kawaki mengambil tindakan apapun, meskipun itu tindakan, yang dianggap tidak dapat diterima secara moral untuk mencapai tujuannya. Boruto pun berpesan agar Kawaki tidak menghalanginya dan memanggil Kawaki dengan sopan, yaitu sebagai saudaranya. Sementara Kawaki tetap memanggil Boruto sebagai sampah seperti biasanya, tertulis pada panel akhir keduanya akhirnya bersatu untuk menghadapi Shinju humanoid. Apa yang akan dilakukan Konoha terhadap serangan yang terjadi pada Sunagakure? Wah tumben juga ya Kawaki jadi kalem. Oh iya, entah mengapa dengan keadaan Gaara yang kembali diincar. Saya justru kembali mengingat bagaimana tim Konoha menyelamatkan Gaara dari Akatsuki. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya, salam shinobi.